Ada informasi salah satu ODGJ di Pati yang terlantar dibantu oleh Pak Dandim Pati dievakuasi ke RSUD Pati. Kemudian Mantri Santo mewakili dari Kementerian Sosial Sinter Margolaris Pati memberikan bantuan atensi perawatan diri selama di rumah sakit. GJ dalam arti dia kadang jalan jauh, sepeda ditinggal terus pulang ke desanya. Kemarin pernah tuh sepedanya ditinggal di sekolahan, itu pulang lagi jalan kaki. Terus dari ini petugas puskesmas itu kan pernah minta ya Pak, obat. Ya, nomor 2 itu kan saya kalau dikonsuli anaknya nih, nomor 2 kan perantau Pak, di rumah nggak ada yang merawatnya. Kalau saya merawat terus ya mencari nafkah siapa bilang gitu. Terus dari itu saya nyarankan Mas, nek ngoten ini tak kasih nomor telepon saya, misalnya Bapak butuh obat, nanti nek jenengan nggak bisa ambil ke rumah saya sewaktu-waktu. Itu Jadi setiap bulan rutin ambil obat sebelum sakit loh Pak. Iya, sebelum sakit loh Pak itu masih sehat. Sedikit banyak itu berpengaruh di istri meninggal terus anak masih kecil yang saya mau ya orang sepertinya orangnya yang dulu masih kecil apa ya ini kan yang ini dulu ditinggal ibunya kayaknya masih umur 5 tahun kalau nggak salah 5 tahun ya Mas, kok 4 ya Mas. Oh iya itu sekitar saya yang menangani balitanya tahu kok. Setelah ibunya meninggal kan sering kunjungan minta Pak, bapaknya kadang yang saya kerjanya juga serabutan Pak, enggak pasti di desa itu loh Pak. Terus menikah ini ikut kakaknya, bapaknya mungkin habis itu setelah itu kan sakit Pak, dia nggak bisa bekerja. Terus dipulangkan kalau nggak salah ya, dipulangkan ke Panggang, betul ya, dipulangkan ke Panggang ke rumahnya dia. Setelah dipulangkan mungkin dia agak seperti orang depresi itu loh Pak, ya seperti yang diceritakan. Kadang pergi bawa sepedanya ditinggal pulang jalan kaki gitu. Ya terus 1,5 tahun apa 2 tahun itu kakinya sakit. Mungkin bisa juga asam urat, entah kolesterol, entah apa, periksa ya. Pernah di tempat saya di dokter umum, kalau di spesialis saya kurang tahu, tapi di puskesmas juga sering Pak. Nah, setelah itu kan dia sakitnya kan terus menerus Pak, karena tidak ada yang cari nafkah juga. Itu ngopeni ngarani putrane nggih, banyak seorang jiji Pak. Lama-lama sakit kakinya nggak bisa untuk jalan. Nah, nggak bisa untuk jalan, otomatis mungkin dia tergantung sama putranya yang ini sama yang nomor 2 yang kerja di Jakarta itu. Terus nggak bisa jalan itu nggak sudah Pak. Yang sewu bener apa salah di Mas ngeket di situ ya, tipis di situ yang openi ya yang ini yang kecil dulu masih ya SD kelas 6 mungkin ya, sekarang SMP masih dengan. Nah itu Pak, mungkin itu sekilas cerita itu sekarang kakinya ya nggak bisa diapa. Dan kita petugas kesehatan kalau ke situ punten ya menyarankan motivasi sama keluarga itu kalau ada apa nanti cepat ke petugas kesehatan, tapi ya karena nggak bisa jalan Pak itu kita kayaknya gini loh, ya karena dia nggak bisa apa-apa Pak kakinya kaku itu loh Pak, sampai itu hampir 1,5 tahun lebih mungkin ya. Dulu itu bisa bersinergi dengan dan Ramil ini ya Pak Juri ini. Pak Juri ini dan Ramil Puncawang ya Bu. Iya Pak. Nah saya udah tegaskan seluruh anggota saya ya tidak ada kita yang tutup mata terhadap situasional masyarakat. Nah, apapun itu. Iya Pak. Karena kita dipanggil untuk itu Bu, makanya saya bilang kalau udah Ibu Pertiwi yang memanggil kita harus hadir. Nah, gimana seorang ibu menangis, nah, pasti rumah tangga akan kacau balau. Nah itulah kalau kita Bu TNI Polri ini sudah hadir, berarti Ibu Pertiwi sudah memanggil kita ini. Nah, kalau Ibu Pertiwi sudah memanggil, Bu, jangan sampai Ibu itu sedih dan menangis melihat kita anak-anaknya nggak bisa bekerja. Nah makanya saya pesankan ya mungkin ini salah satu contoh dari yang lain, mungkin masih ada yang lain kita belum tahu. Nah kita memohon ya manakala ada informasi yang perlu kita ketahui, tolong sharing dengan Dan Ramil, tolong sharing dengan Babinsa, mana Babinsanya ini. Nah, ini salah satu contoh Babinsa. Masih ada Babinsa yang lain Bu. Nah artinya
semua desa di wilayah Kabupaten Pati ini sudah bisa nyadar. Ya, jadi ya semestinya ini ya bisa terpecahkan sebelum ini. Setelah berkoordinasi dengan Komandan Kodim, Mantri membelanjakan bantuan untuk Bapak Lasjan yang mengalami gangguan jiwa. Di antaranya kasur dan handuk. Beli nutrisi seperti susu dan kacang hijau. Mau yang bersoda atau bervitamin, yang jelas ketiga minuman ini wajib ada di kulkas kalian sih sobat. Ada Coca-Cola, Sprite, Fanta Soft Drink, Minute Maid Juice Coffee Orange, atau ABC Sari Kacang Hijau. Tak lupa biskuit kaleng dan Minuman yang bisa dinikmati. jajan lainnya untuk anaknya yang sedang menunggu. Bantuan selama perawatan di rumah sakit mulai ditata dibantu Pak Tentara. Ada biskuit kongguan dan sari kacang hijau. Aparat desa dan jajarannya semuanya menengok.
mandi. Susu Andin. Kita lem. Aku malah terus Itu 12 atau lesen. kayak bongeng kan. Ya, sekali dia jalan-jalan orang. Kami dari Kementerian Sosial ini PT-nya di Pati, Pati mendapatkan mandat untuk memberikan bantuan kepada Pak Osda. Nanti apabila sudah menyatakan agak pulih mungkin pulang ke rumah, nanti untuk perlengkapan rumah, misalnya rumahnya sudah terpegang, butuh kasur, butuh kursi, butuh almari, butuh isinya sama bertipun. Nanti setelah kami dari Mapolres untuk sementara dan operasional perlengkapan mandi, kemudian WC dan susu dan makanan serta kasur untuk selama di rumah sakit. Yang